Balik lagi ya bersama kita di Kabar Cerita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman baru nih. Yang nemenin kita kali ini namanya Sarah Rahma. Ia adalah seorang penulis muda yang karya tulisnya dan rangkaian katanya jago banget, patut diacungi jempol. Katanya sih cita-citanya semoga karya tulisnya bisa diterbitkan. Sama kita Kabar Cerita yang belum punya opening sampai sekarang. Ya, gua Oki Surya Saputra. Gua dapat ujian dan malam ini spesial banget ya buat kita udah ketemu sama istilahnya bintang tamu lah ya. Yo, coy, kita baru kali ini punya bintang tamu. Kemarin kan internal, yoga. Kemarin ada lagi. Oh, kemarin ada lagi. Semua di dalam lah. Ya enggak kan, gua nggak kenal sekarang. Kalau yang sekarang gua nggak kenal. King, udahlah King, ini kan penting King. Oke. Apa Dap? Hah? Terus apa lagi? Iya, kali ini gua pengen kenalan sama special guest kita nih ya. Istilahnya. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalan diri. Ya, gue Sarah Rahma. Ya. Sekarang lu lagi sibuk apa? Ya, Sarah. Sarah ya. Berarti. Sarah. Oke. Sarah lagi sibuk apa? Iya, Sarah lagi sibuk apa? Kayak kuliah sih, tapi di samping kuliah gue juga sempet-sempetin buat nulis. Oh, jadi Sarah ini seorang penulis. Sepertinya bisa dibilang. Jadi malam ini kita bakal mengangkat tema menulis gitu. Iya, hobi apa ya? Iya, sih, bisa hobi jadi kan. hobi. Iya. Karena kan Kalau dia sibuk katanya kuliah. Di samping itu dia nulis, berarti hobi. Oke. Tadi Sarah bilang selain kuliah, selain menulis dia juga punya side project lain. Apa? Contohnya? Tadi kan Project lain. Ya, ada side project kayak podcast atau apa? Podcast ada. Podcast nama podcastnya. Oh iya. Nama podcastnya Kata Suara. Tuh. Kata Suara. Suara. Jangan lupa dengerin di mana? Spotify. Di Spotify ada. Ada di Spotify, di Apple Podcast. Tuh, Apple Podcast. Berarti distribusinya di semua podcast. Bagus. Bicara soal penulis nih, menurut gua menulis itu ada bukan hobi. Sorry nih, gue bersinggungan sama lu. Iya, enggak apa-apa. Kenapa setiap podcast itu bersinggungan? Iya, kenapa harus debat? Kalau menurut gua menulis itu adalah general gitu. Semua orang harus bisa. Kita ambil contoh dah. Ketika kita pengen ngelamar kerja, kita harus bikin rangkaian tulisan yang benar-benar meyakinkan seorang SRD atau atasan. Jadi menurut gua menulis adalah skill basic yang harus ditanemin seseorang. Tapi beda halnya ketika lu disuruh bikin ngarang. Kayak pelajaran bahasa Indonesia. Kalau orang cuma bisa nulis doang, dia susah buat ngarang. Oh, iya sih. Kalau hobinya penulis, dia gampang. Mungkin itu sih bedanya. Kalau menurut Sarah bedanya menulis, maksudnya menulis itu adalah sebuah hobi kah atau General. Ya, pendapat Sarah gimana? Sarah? Menulis itu sebenarnya masuknya ke general juga, ke hobi juga. Oke. Karena kan di samping itu menulis itu kan kayak ketika kita gak didengarnya sama orang lain. Oke. Kita jadiin semua itu jadi sebuah tulisan. Dituangkan ke tulisan, maksudnya gitu. Apa yang nggak bisa dibicarakan dituangkan dalam tulisan. Gue dapet insight nih. Iya, bagus. Gue juga dapet sih. Soalnya gue nulis ngasal semua. Iya kan dia nih, lu juga sendiri kan sering bikin tulisan. Ya. Maksud lu, gue pengen nanya, adakah arti di belakang sebuah karya tulis lu gitu? Iya pasti ada lah, setiap karya itu pasti ada artinya tersendiri. Ya, tapi kan yang lu bilang, gue tuh suka nulis tidak berdasarkan apa sih yang lu bilang? Jadi kayak nggak berdasarkan kayak bikin tulisan yang bagus ya, atau gimana? Maksudnya bikinnya tuh ya bodo amat gitu, nggak harus kayak kosakatanya bagus segala macamnya kayak gitu. Gue bikin ya udah ya. Iya, gitu. abstrak. Nah, menurut Sarah nih ya, kalau metode menulis tuh apakah yang Oki lakukan itu bagus ataukah ada metode-metode lain yang
harus yang harus kayak terstruktur gitu loh, King. Iya. Kayak misalkan Ada entah bagian-bagiannya entah itu dari lu dapat idenya, entah itu dari lu mulai kata pertama gitu sih. Jadi ada nggak sih metode yang emang harus lu kuasain di menulis itu? Kalau tergantung arahnya ya, kalau misalnya dia pengen, misalnya dia nulis niatnya buat diterbitin, Iya. itu otomatis ada metode-metodenya dong. Tapi Oh. kalau misalnya dia nulis cuman buat diri dia sendiri, Oh. buat intinya kayak hobi lah ya istilahnya, Oh. itu nggak perlu sih, karena sekarang banyak kok penulis-penulis yang Emang abstrak gitu ya. iya Jadi yang tahu artinya tuh cuma dia doang gitu. kayak puisi aja Aha. contohnya. Tapi novel Dilan, tahu kan novel Dilan bikinan ayah? Jadi baik. Kalau itu gue tahu. Dia tuh- soalnya dia booming maksudnya. Iya, dia tuh Terus- bikin novel Dilan itu dia nggak tahu gimana bentuknya novel. Dia nggak nulis secara apa sih, kalau nulis yang baik dan benar KPPI ya. Dia nggak nulis KPBI. Iya, KPBI. KPBI. Dia awalnya nggak nulis secara tadi Ya, itulah. KPBI. KPBI. Iya, tapi Terus pas dia menerbitin buku itu ah, sebenarnya nggak boleh sama si penerbitnya. Dia jadi Iya, kayak dia penerbit. nyetor buku Iya, gitu lah penerbit. penerbitnya. Akhirnya Pak Pidi Bait ngomong kalau misalkan Soekarno bikin proklamasi pakai tulisan tangan dia sendiri atau ketikan, lu pasti milih yang mana? Pasti milih yang tulisan tangan. tulisan asli kan. Iya. Nah, karena itu dia bilang kayak gitu, langsung diterbitin bukunya. karena itu relate ke idealisme seorang penulis. Mm. Seniman kan, kalau misalkan kita bicara nulis kan di balik itu dia adalah seniman yang menuangkan tapi dengan tulisan, dengan kata-kata kayak gitu. Jadi kan beda nih sama seniman grafis lah atau gimana kan dengan gambar. Kan kalau penulis dengan tulisan gitu, dengan puisi kah atau apakah gitu. Nah, Terbukti novelnya sekarang lagi tuh nomor 1 se-Asia, novel Dilan. novel Dilan. Iya. Nah, kalau misalkan aduh tadi gue lupa tuh pengen ngomong apa. Jadi kayak kalau misalkan tulisan nih, Sarah. Apakah di setiap tulisan itu bisa diangkat jadi puisi? Apakah atau tulisan itu cuma buat ditulis gitu? Ngerti nggak sih? Kayak misalkan kita nulis nih, kita nulis. Ada tulisan yang emang harus ditulis, yang emang karyanya tuh ya emang ditulis doang gitu, bukan untuk dilantangkan suaranya, ngerti nggak sih lo? Kalau gue sih paham. Paham nggak? Nih, jadi menurut lo adakah tulisan yang bisa dijadikan puisi? Iya. Dan tulisan hanya Yang nggak bisa, yang nggak bisa dipakai puisi, ada nggak sih kayak gitu? Maksudnya jadi ada yang idealisme tertentu di sebuah karya itu, jadi yang ini kayaknya nggak Nggak pantas Nah. buat ditulis, tapi kayaknya nggak pantas buat di puisi, gitu. nah gitu. Ya iyalah, karena kan puisi pada dasarnya kan sebenarnya terstruktur ya. Iya. Ada AB-AB-nya. ABAB rima. Tapi ada juga puisi yang abstrak. Ya, Itu banyak deh. kontemporer. Iya. Ah. Cari aja deh. Oke. Pokoknya. Itu. Tapi ya namanya puisi ya pasti Ah. puisi identiknya sama kata-kata yang Iya, indah. betul. Gitu kan. Mendayu-dayu. Iya, sendu serapa. Anjing. Kata-kata apa kayak kata lu kemarin? Yang Sarkas. Iya, satu sarkas. Nah, itu Iya, kalau sarkas maksudnya apa sih? sarkas. Kata-kata sarkas tahu nggak, Sarah? Coba ingin tahu nih sebenarnya. Kan dia ngomong Iya, dia ngomong. Gue gak tahu artinya, tapi gue tahu, tapi gak bisa ngertiin. Sarkas kalau gue sih sempet denger dia kata-kata yang aneh yang didengar. Udah gitu doang gue mau enggak, taunya. kalau Cuma ada arti bakunya. kalau menurut gue gini ya, Gimana? sarkas itu jadi kayak sebuah huruf Kalimat. yang artinya tuh liar. Maksudnya ambigu. Ya, ambigu. Contoh kayak misalkan Contoh kasih tahu basrah. Basrah. Di basrah kan sarkas tuh. Ah. Artinya itu pasrah. Bisa Oh. pasrah, bisa hati, bisa entahlah, gue banyak lah tuh pokoknya nggak tahu gue. Apakah sarkas bahasa baku atau bukan? Bukan. Kalau menurut gue sih bukan. Peristilahan. Jadi kalau menurut gue juga sarkas itu buat Apaan ya? ngebagusin tulisan. Oh, kayak gitu. Jadi ada unsur estetika di sebuah Iya, gitu tulisan kalau gitu. menurut gue sih. Oh. Kalau menurut lu gimana? Sar? Ya. iya sih. Karena Jadi- jadi tulisan itu kayak beda gitu. Nah, itu Kayak sih nambahin menurut gue. bumbunya lagi. Kayak kurang kecap lah. Nah, nih gue dari sisi gue sering apa namanya bikin desain ya gitu ya. Kalau misalkan gue berkecimpung dengan kata-kata nih, nggak tahu sih ini
semua desainer grafis atau enggak. Tapi kalau kebanyakan orang desainer grafis tuh kayak di grafisnya bagus nih, cuma dia di konteksnya jelek, bukan jelek sih, maksudnya kurang. bagus, Iya, kurang bagus. itu kenapa ya? Apa nggak bisa membagi kayak ya gue jagonya di ginian, Nggak jago di sininya. iya gitu. Ya itu harus sinkron sih sebenarnya, harus. Tapi kalau menurut gue emang ya seseorang yang tadi gue bilang pertama, jadi pada dasarnya tuh menulis general jadinya gitu loh. Kalau boleh tanya nih Sarah, kalau kan ada tuh kalau misalkan di dalam tulisan ada kayak paragraf antara apa, baris pertama dan baris kedua kayak gitu-gitu, itu ngaruh nggak sih di dalam menulisan gitu? Ngaruh lah. Ngaruh ya? Ngaruh karena kalau kita nulisnya nggak pakai paragraf, Iya. nggak disusun gitu kan, orang bacanya bakal bingung. Betul. Oh, tanda bacanya juga Nah, bingung. itu berarti masuk ke visualisasi seseorang. Kayak gitu. Tapi awal Sarah nulis tuh gimana sih? Iya. Maksudnya kenapa bisa nulis? Awal nulis. Iya. Cerita sedikit nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. ketertarikan. Lama juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Dari SD itu udah suka nulis kan, karena dulu nulisnya tuh cerita sambung. Oh, cerita sambung. Cerbung Cerbung tuh Gue kaitannya denger, sama gue denger. karena suka hobi junior ya kan, Ya. jadi suka nulis cerbung. Pas SMP banyak dibaca sama teman-teman, terus pada nyaranin coba deh bikin blog gitu, karena kan yang Oh lain juga iya, main blog juga Sarah. web. buat saat ini enggak sih, Oh, buat sampai saat saat ini ini enggak, karena merasa kayak aduh nggak bisa deh, kayak pesimis aja. Bukan passionnya mungkin. Ya. Nah, Terus pas SMA ternyata makin banyak yang suka baca nih. Karena kan dulu nulisnya di buku kan, Iya. di buku biasa disediain tuh sampai berapa buku, banyak teman-teman pada minjem. Iya. Terus ada yang nyaranin temen aku buat coba deh nulis di media orange. Oh, media orange tuh. Gue nggak tahu nih. Wattpad. Oh, Wattpad. Kemarin gue sempet Adek baca gue sih. sering baca. Gue sempet baca Gue tulisannya. suruh. Kalau Wattpad tuh gimana sih? Gue nggak pernah sih. Maksudnya jelasin dah. Wattpad itu apa? Silakan. Wattpad Ya, tuh Wattpad kayak apa? Platform. ya di situ tuh dalamnya novel-novel online. Ah, gitu. Jadi itu bisa sembarang orang kan nulis. Maksudnya ya kayak lu nih. Setiap orang bisa. Nah, Oh, itu. tiap orang bisa. Jadi itu ya apa namanya? Oh iya, buat yang mau fullnya cek langsung di Spotify ya. Gimana ya? Perjalanan. Kan kalau lu tuh platform lu punya Wattpad juga atau enggak? Nah gitu sih pernah, tapi bukan gue yang Iya kan, nulis. kalau lu kanalnya di Instagram banyak kan? Iya. Ya kan? Gue pernah sih bikin cuma sekali doang, tapi udah nggak lagi. Gue nggak ngerti soalnya. Anjing. Nah, sampai saat ini Sarah entah itu dari kecilnya atau di Wattpad-nya deh, di Wattpad-nya udah ada berapa karya? Ada 3. Ada 3 karya. Yang pertama itu Jingga, yang kedua itu Semesta, yang ketiga Terpanas Tepat. Jingga, lu pernah ya? Pernah Enggak. nge-share ya? Enggak. Oh enggak. Jingga. Iya. Enggak. Kayaknya lu pernah. Oh, lu pakai kata-kata jingga kalau nggak salah. Jingga ya pernah. Iya, pernah kan? Iya. Gua kira Kan gua nulis maksudnya nggak relate jelas. sama Sarah. Oh enggak, Oh, enggak. enggak. Karena kan gue nulis gak jelas. Tapi ada aja yang suka nggak tahu, gue juga bingung. Iya. Tapi bagus kok. Iya makasih. Makasih Soalnya tuh. nggak jelas soalnya. Enggak, emang sumpah nggak jelas. Nah, kalau lu motivasi lu nulis apa, King? Kasih tahu Awalnya ya, Hmm. awalnya sih emak gue yang cerita ke gue. Gimana? Jadi dia ngomong seribet kan. Nggak, jadi dia ngomong gini, kerja lah gini-gini. Dia kayak apa sih, ngedoktrin gue buat lulus tuh kerja. Ya. Kira gue mikir gua daripada gue cerita ke orang percuma kan, nggak ada nasihat, nggak ada yang masuk ke gue gitu. Cuma orang tuh cuma pengen Oh, lu tahu udah doang kan. udah Ya, pesimis duluan karena- gitu. Nggak iya, bakal karena- ada nih orang yang nerima curhatan gua. Ya gitu, akhirnya Ya, cobalah gue nulis. Kira ada yang suka tuh, ya udah gue bikin lagi tuh akun sendiri tuh di Instagram. Heeh. Nah gue bikin berdua sih lagi gitu, tapi udah nggak jalan. Itu 2018. Iya. Udah sekarang ya gue bingung lah mau ngapain lagi, karena gue pengangguran kan sekarang. Ya udahlah gue nulis aja, tapi nggak jelas nulisnya juga. Jadi gue nulis tuh sebelum tidur. Berarti ini relate kalau misalkan seorang seniman, entah itu tulis, entah itu grafis, itu berasal dari kegalauan. Mungkin keresahan. Iya, Kalau keresahan. menurut gue sih Kan kalau lu tadi punya
gitu kerasaan gua, karena menurut gua Iya. orang cuma pengen denger doang, nggak ada Ah. nasihat tertentu ke Kalau gua. tadi Sarah bikin kayak cerita sambung gitu dari pas SD itu loh. Gue juga ya karena gue punya laptop terus nggak guna gitu gue. Ya udah gue ngulik aja. Nah jadi kan sebuah bukan sebuah profesi sih, jadi ya sebuah hobi gitu. Soalnya mumpung banyak waktu kan sekarang, Betul. lagi pengangguran. Nah gitu. Nah Sarah tuh pas tadi dari SD kan cerita sambung, nyambung lagi ke cerita itu, berkembangnya pas ke SMP juga atau pernah ikut Kayak lomba-lomba SMA gitu. sih, SMA pernah ikut. SMA disuruh kan ada kayak penilaian gitu kan. Iya ya. Terus kata guru sempat bilang, udah nulis narasi ya. Oh, Oke, nulis narasi jadiin satu buku negeri Negeri. sejuta impian. Itu buku pertama yang benar-benar dipentasin di drama. Keren lu. Applause dulu buat Sarah. Gua baru Gua belajar baru tulis sekarang sama nih dia. ya, gua baru sekarang nemu seorang penulis yang memang bener-bener nulis. Gitu iya, kan maksud lu? iya, maksud gue kayak gitu. Iya kan? Gua banyak lah, gue bisa maksudnya sedikit-sedikit menulis gitu. Ya, semua orang juga bisa. Maksudnya Iya, kita tuh cuma gue ini baru nemuin yang bener-bener nulis. Gitu. bener-bener nulis dan passionnya tuh di situ Iya. gitu. Makanya kan gua sempet Iya. ya udahlah ngundang dia aja nih, kayaknya bagus nih buat ditampilin ke Bagus. media kan. Besok-besok kita nyari lagi ya. Iya, ya. Oke. Banyak lah pokoknya, aktor juga bisa. Pokoknya kalau masalah relasi wanita kayaknya banyak sekali Anda. Kagak begitu. Terus apa lagi yang lu mau nanya? Apa ya? Gue pengen nanya apa ya? Kesulitan sih. Kesulitan menulis, maksudnya metode apa yang sulit gitu? Sulit ya. Kesulitannya dari apa? Sulitnya nulis itu cuma melawan rasa males. Oh, yang Iya lawan sih, sama bener. semuanya sih. Gua juga males karena gua nulisnya sebelum gua tidur. Oh, lu punya zona nyaman tersendiri Iya, gitu. soalnya kan kalau sebelum tidur gua Karena emang overthinking. rata-rata kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti Sama, Mau berarti. tidur, Nah. nyaman. Iya, soalnya kan overthinking tuh jam-jam pengen tidur tuh overthinking kan. Ah. Nah, gua mikirin Oh, overthinking Iya. ada. Gua Dan mikir itu karena sunyi kan. Iya, Kalau oh, ada iya, suara benar gitu, juga. gampang buat mikir. gua jadi apa? Gua mikir dari pagi gua kayak gimana nih sampai gua pengen tidur kayak gimana. Bisa nggak sih gua taruh di situ? Oh. Kalau nggak gua mikir ke belakang kayak gitu. Iya sih, emang kadang kalau misalkan sebelum tidur nih pasti kita iya kenapa ya? Nggak tahu gua juga. Overthinking. Tapi kalau gua lebih ke lagi boker sih, gua dapet ide kreatifnya. Kadang gua lagi boker nih ya. Ah, iya bikin kayak gini bagus nih. Ide-ide lu berarti Iya. di Tapi situ. itu emang benar. Iya. Ide liar soalnya. Ide dapat Tapi ide setelah ide. itu lupa. Oh, Kalau nggak sering, cepet-cepet ditulis. sering, iya emang Kalau sering nggak kayak gitu. cepet-cepet lu catat lupa. Nah, kalau misalkan untuk kan kalau misalkan gue nih dapat ide buat visual dari gambar kan. Kalau misalkan tulisan adakah yang emang jadi patokan? Wah, ini kalimatnya ada yang bagus nih, bisa gua pakai di tulisan gua atau gimana sih kalau ngambil idenya? Tahu nggak sih lu? Kalau gua gimana ya? Menurut gua tuh tulisan kalau lu ngambil dari orang nggak bagus sih. Jadi kan tulisan itu Iya. nggak bisa Terinspirasi diubah. maksud gua. Oh, inspirasi. Hmm. Kalau gua nggak ada sih. Jadi kan misalkan ada kalimat yang bagus nih. Gua pakai dikit Ya, gitu. misalkan Oh, iya, gua kayak iya gitu, kayak Mas. gitu. Iya, ada gua Gitu kalau nggak sih? iya. Gitu Kalau juga gua ada. Sarah. Iya gitulah, karena kan semakin kita banyak baca, Mm-mm. semakin kita nemu kata-kata. Tuh. Hmm. Kemarin yang kata gue bilang ke lu juga, semakin kita bertambah usia, kita semakin nambah kosakata. Yang kemarin gua udah bilang juga kalau semakin kita nambah usia, semakin kita bingung menentukan masa depan. Mantap. Tapi bener kan? Iya. Ya coba sekarang masa depan lu gimana? Iya kan? Ya bingung kan? Iyalah bingung Iya. gua. Apalagi ntar nambah jauh. Sama kan kita belum. Kayak gitu. Sarah kuliah di mana? Nggak boleh. Iya. Udah semester berapa lah gitu. Jurusan berapa? Jurusan apa ya? Iya. Jurusan apa? Orang banyak yang ngira kayak anak sastra ya, pasti di sastra nih, di sastra. Iyalah kalau yang relate dari seorang penulis kan sastra. Iya, betul. Sastra Padahal- Indonesia atau sastra Inggris. Padahal apa? di fakultas hukum. Wow. Malah Tapi kita emang- ngomongin hukum. Iya. Tapi banyak sih emang kalau misalkan yang ini kan apa namanya? Orang-orang yang bersinggungan gitu. Tahu nggak sih lu? Singgungan masuk. Oh iya iya iya. Dan antara Jadi misalkan dia apa, terus ngambilnya apa jurusannya gitu. apa, hobinya apa gitu ya. Kayak Banyak yang gitu. Justru dia dapetin insight baru menurut gua. iya sih rintangan juga sih menurut gua. Tantangan. Iya. Kalau Iyalah bener bener kan tantangan. Kayak hidup kan nggak gitu-gitu
aja. Wah, Kita betul. harus nyoba. Betul. Sebenarnya cita-cita gue sendiri pun jadi dokter. Nah kan udah beda lagi tuh. Sekarang gini ya, hobinya Sekarang- penulis. Ya, hobi penulis nih. Jurusannya hukum. Jurusan hukum. Cita-cita dokter. Nah, Tapi ini ada mantap. ceritanya, ini belum Ada ceritanya. Oh, ceritanya. Ceritakan, Kan cerita. sempat ikut SNM, sempat ikut SBM. Mm-mm. Cuman pas di SNM itu ditolak, Mm-mm. daftar sempat ke TB. Ya, itu Apa dia. PTN deh, ikutin prosedur PTN, tapi ditolak semua. Terakhir Dari tuh situ? nyoba, pengen coba UI kan, ambil kedokteran. Iya, iya, iya. Tapi karena nilai nggak cukup, akhirnya mikir apa ya kira-kira yang bisa bantu masyarakat selain jadi dokter. Kalau nggak dokter, ya hukum dong. Oh. Jadi- Kemarin kita ngomongin loh, Dok. Berangkat dari keresahan juga sama, maksudnya Iya. dia ya selain dokter udah mentok nih, ya kan? Apa sih selain dokter yang bisa bantu masyarakat? Berarti kan adanya jadi itu pengen mengabdi gitu ke masyarakat gitu. Relate sebenarnya kita ngomongin kemarin yang gue ngomong kalau jadi instansi negara yang Iya. dibutuhin masyarakat apa yang ngebela masyarakat itu keren, Ya, Yang kalau kalau- yang cuma gitu-gitu doang itu nggak keren. nggak keren. Nah, jadi berarti dia nggak maksudnya gini loh, abis SMK pemikirannya sejauh Udah itu. sejauh itu maksud Iya. gua. Bahkan gua juga gua lempeng-lempeng aja habis SMK, pikiran gue yang penting mau gua kerja aja gitu. Betul. Iya, Yang nggak penting gua kerja, sampai. gue dapet duit bisa kasih emak gue. Iya, Udah. jadi sekritis itu gitu maksud gua. Apakah seorang penulis kayak gitu? Kayak gimana? Kritis, berpikir kritis. Iyalah pasti, ya kan? Pasti. Gue enggak sih tadi. Harus berpikir kritis gitu, kayak kata-kata ini bagus nggak ya gitu. Tanpa lu sadarin lu itu kritis. Oh, gue kritis berarti. Tanpa berarti bukannya kita yang nge-branding, gua nih berpikir kritis nih, tapi orang yang menilai. Iya lah, karena kan gue bisa dari tulisan lu. Kayak lagi tulisan. Oh, bisa. Nah, itu King. Jadi kayak dilihatnya sebuah karya itu bakal nge-branding lu. Orang misalkan tadi tuh berpikir kritis. Lu bilang lu Iya, nggak berpikir gua kritis. Iya. Tapi orang yang lihat karya lu tuh Bocah kritis kritis, banget iya. nih anjing. Tanya artinya, nggak tahu gua apaan. Iyalah gitu ya kata ditanya ya. King Iya. itu sana apa sih artinya? Lah gue enggak tahu kata gue. Tuh kan, kampret emang. Gue bikin aja. Iya, emang itu apa ya namanya? Idealisme. Jadi ada tuh nih gue sempet ngulik nih idealisme. Idealisme itu adalah jadi kayak egonya seorang seniman. Ngerti nggak? Iya, benar. Ketika dia pengen ngeluarin karya, dia mau apa yang kata dia. Makanya kenapa banyak seniman yang aneh-aneh. Dan memaksa untuk nggak diubah. Contohnya tadi Pidi Baik, Iya. itu idealisme dia. Terus contohnya siapa lagi ya? Pokoknya yang memegang teguh karya gua harus kayak gini, mau kayak gimana juga karya gua harus kayak gini, gitu loh. Jadi ada prinsipnya Semacam gitu. kayak Kevin Anggara, Radit, Iya, kayak betul. kayak Agung Hapsah. Agung Hapsah, betul. Gitu. Maksudnya ya dia bikin yang dia mau dan dia bisa. Nah, gitu. Nggak ada Jadi paksaan tertentu. iya, jadi nggak ada paksaan tertentu. Nah, justru di situ kalau idealisme itu adalah sebuah kebebasan yang dihasilkan seorang seniman gitu. Jadi kayak dia lu gue sebebas-bebasnya nih bikin karya. Gua yang memegang hak cipta soalnya gitu. Ngerti nggak sih? Iya, Gitu. Nah, apalagi ya, Ki? Ada lagi yang mau lu tanyain? Kayaknya nggak ada sih. Kira-kira. Untuk kali ini Apa? kayaknya nanggung sih sebenarnya. Dia Umur belum tahu. terlalu ini, cuy. Enggak, maksudnya kalau anak muda yang udah sekritis itu kan Oke, iya benar. mendobrak juga Dap. Ya, Apa umur? Umur Umur Sarah berapa Sarah emang? berapa? 19. Apa? Berarti seumuran, Ki. yang Ya kan seumuran baru gue 2001. Ya kan seumuran, gue kali nanya. Sebenarnya kita tadi sama, cuma emang pola pikir kita aja yang lebih rendah daripada Sarah. nggak rendah sih Dap. Maksudnya Kita belum sampai segitu. Enggak rendah lah, karena Itu. kan nih walaupun kita hidup di bumi yang kecil, Oke. tapi manusia itu kecil, baru kecil, karena kan bumi aja kecil. ya. Tapi pikirannya itu menembus alam semesta. Wih, keren Jadi nih harusnya kata-katanya. Ya, Oke, nggak kita boleh ngerasa, bersyukur. pikiran gue sempit ya. Be humble, kita be humble, rendah hati.